pagi, saya Hotmarani 10.2017-111, di mana di sini saya akan melakukan fungsi pena. Yang pertama, siapkan alat terlebih dahulu. Ada alkohol 70%, kemudian ada cuci tangan, kemudian ada botol penampung darah, ada suntik, ada tourniquet, ada kapas, dan juga ada handscoon. Nah, kemudian cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian itu dia pasang handscoon. Dan itu dia memakai masker. Nah, kemudian meminta pasien untuk meletakkan tangannya sini. Maaf ya Bu ya. Kemudian bersihkan daerah yang akan ditusuk dengan menggunakan alkohol. Kemudian pasang bendungan dengan menggunakan tourniquet di atas lengan atas fossa kubiti. Kemudian itu dia cari pena yang akan ditusuk. Bila tidak terlihat, meminta pasien untuk mengepalkan. Tuh aku gini Bu. Ya. Bila pena sudah terlihat jelas, kemudian tegangkan kulit di atas pena yang akan ditusuk dengan memegang jari tangan kiri. Kemudian bilang ke pasien, Bu, ini baru ya. Kemudian tusuk kulit dengan menggunakan jarum dan juga semprit. Sambil melepaskan bendungan. Kemudian tarik semprit sampai jumlah darah yang dibutuhkan. Oke. Bila sudah darah yang dibutuhkan, kemudian letakkan kapas di atas jarum. Minta pasien untuk tahan. Oke. Kemudian udah selesai Bu. Kemudian lepaskan jarum. Lepaskan jarum, kemudian semprit dimasukkan ke dalam botol penampung. Nah, bila sudah masukkan ke dalam botol penampung, kemudian bila darah menggunakan antikoagulan, segera dicampur dalam menggunakan antikoagulan sampai homogen. Bentuk angka 8. Terima kasih. Pemeriksaan kadar hemoglobin dengan cara SALI. Yang pertama, siapkan bahan dan juga reagen yang diperlukan. Bahannya itu dia bisa darah kapiler atau darah pena, tapi lebih bagus darah kapiler. Yang kedua itu ada reagennya itu ada Aquades, kemudian ada larutan HCl 0,1N, ada hemometer SALI, ada pipet SALI. Nah, kemudian itu dia ada isi tabung pengencer dengan larutan HCl 0,1N, itu dia 5 tetes atau sampai dengan batas 2. Setelah itu, isi pipet SALI dengan darah, dimana itu dia sampai dengan batas 20 mikroliter. Kemudian bersihkan pipet SALI yang masih menempel darah, itu dia pada ujung pipet SALI. Nah, setelah itu masukkan pipet SALI ke dalam tabung pengencer yang telah diisi larutan HCl 0,1N. Kemudian alirkan darahnya, masukkan ke dalam larutan HCl 0,1N, cegah terjadinya gelembung udara. Nah, setelah itu bersihkan pipet SALI dengan menggunakan HCl 0,1N yang masih jernih. Nah, kemudian campur darah dengan larutan HCl 0,1N dengan baik sampai berbentuk warna coklat. Setelah membentuk warna coklat, kemudian tambahkan Aquades setetes demi setetes setiap kali sampai dia membentuk warna standar. Nah, jika masih kental, masih bisa ditambahkan Aquades. Nah, setelah itu pewarnaan warna dengan warna standar itu dia kurang lebih mencapai waktu 3-5 menit.
Nah, di mana hasilnya itu satuannya itu dia gram per desiliter. Nah, interpretasinya itu dia 9,0 sampai 9,5 atau 10. Di mana hasilnya itu harus dibuatkan tidak boleh 9,7. Nah, pemeriksaan kadar hemoglobin secara salin selesai. Makasih. Darah kapiler, di mana itu dia siapkan alat terlebih dahulu, ada alkohol 70%, kemudian ada kapas dan juga ada lancet darah. Nah, kemudian dapat dilakukan ada pada jari kedua sampai keempat. Dan kalau pada anak-anak biasa ada pada daun telinga atau ada pada tumit. Nah, yang pertama bersihkan daerah yang akan ditusuk dengan menggunakan alkohol 70%. Nah, kemudian tusuk dengan cepat dengan menggunakan lancet darah, dan jangan saat darah keluar jangan sambil ditekan. Tusuk yang benar agar jumlah darah yang dibutuhkan cukup. Nah, kemudian darah yang pertama dibersihkan dengan menggunakan kapas kering. Kemudian darah selanjutnya dapat dipakai. Kalau pada anak-anak, di mana ditusuknya ada pada pinggir daun telinga. Nah, pemeriksaan darah kapiler selesai. Terima kasih. Pemeriksaan massa pendarahan, di mana ada dua cara, ada yang IV sama yang DUK. Nah, kalau IV pada lengan atas dengan menggunakan sphygmomanometer, kalau misalkan ada pada yang DUK, di mana dengan menggunakan daun telinga. Nah, pertama siapkan alat terlebih dahulu, ada sphygmomanometer, ada alkohol 70%, ada stopwatch, dan juga ada kapas kering dan lancet darah, dan juga ada kertas saring. Yang pertama, lakukan bendungan dulu pada lengan atas dengan menggunakan sphygmomanometer. Sampai tekanan 40 mm/Hg. Nah, setelah 40 mm/Hg, kemudian bersihkan daerah yang akan ditusuk dengan menggunakan alkohol 70%. Biarkan sampai kering. Setelah sampai kering, kemudian tusuk dengan menggunakan lancet darah. Tempatnya itu 3 cm di bawah lipatan siku. Nah, dengan tekanan tusukan 3 mm. Nah, ketika darah sudah keluar, maka jalankan stopwatch-nya. Nah, kemudian setelah darah keluar, kemudian isap dengan menggunakan kertas saring setiap 30 detik. Nah, darahnya salah satu harus ada yang 5 ml. Kalau tidak valid. Nah, setelah itu kemudian catat waktu masa pendarahan, di mana normalnya itu dia 1 sampai 6 menit. Nah, pemeriksaan masa pendarahan selesai. Terima kasih. Masa pembekuan, di mana ada alkohol 70%, ada kapas, ada semprit 5 ml, kemudian ada rak, dan juga ada botol yang berukuran 7 sampai 8 mm. Nah, yang pertama, dan juga ada stopwatch. Nah, yang pertama caranya itu dia letakkan rak dan juga 4 tabung yang berukuran 7 sampai 8 mm yang terbuat dari berlapis kaca silikon. Yang kedua, lakukan fungsi pena dengan menggunakan semprit yang berukuran 5 ml. Nah, setelah lakukan fungsi pena, ketika darah keluar, kemudian jalankan stopwatch-nya. Nah, setelah itu kemudian isap darah dengan menggunakan seperti 5 ml. Nah, setelah diisap, kemudian darah dialirkan pada masing-masing tabung 1 ml, 1 ml, 1 ml, 1 ml. Nah, setelah ditambahkan 1 ml, kemudian setiap 30 detik tabung pertama itu digoyangkan seperti ini. Nah, kemudian untuk melihat apakah sudah terjadi bekuan atau bekuan. Nah, kemudian juga itu dilakukan pada tabung kedua, ketiga, dan juga keempat. Nah, jangan lupa catat masa pembekuannya. Nah, rata-rata masa pembekuan ini dia dari tabung kedua sampai ke tabung keempat. Nah, pelaporan hasilnya itu dibulatkan setengah menit. Nah, pemeriksaan masa pembekuan selesai. Terima kasih. Tes bendungan atau rampelit, di mana persiapkan alat terlebih dahulu, ada stopwatch dan juga ada sphygmomanometer. Yang kedua, di mana caranya ini melakukan bendungan pada lengan atas dengan menggunakan sphygmomanometer sampai tekanan 100 mm Hg. Kalau tekanannya kurang dari 100 mm Hg,
maka jumlah sistolik-diastoliknya dijumlahkan kemudian dibagi menjadi 2. Lalu kalau sudah ditahan tekanannya selama 10 menit, kemudian dilepaskan bendungannya. Setelah dilepaskan bendungannya, kemudian tunggu sampai tanda-tanda statis darah sudah tidak ada lagi. Nah, kemudian dilihat bentuk lingkaran 4-5 cm dari fossa cubiti, dilihat jumlah PTK-nya. Dinyatakan positif kalau PTK-nya lebih dari 10, nyatakan negatif di mana kurang dari 10 PTK ya. Pemeriksaan tes bendungan rampelit selesai. Terima kasih. Pemeriksaan golongan darah di mana bahannya itu dia ada darah, kemudian ada anti sera A, anti sera B, anti sera AB dan juga anti resus. Nah, yang pertama cara pemeriksaannya di mana itu cantumkan identitas pemilik darah yang akan diperiksa pada kartu golongan darah. Yang kedua, di mana itu dia pada setiap masing-masing kotak tersebut pada kartu golongan darah di mana itu dia teteskan darah yang akan diperiksa. Nah, kemudian di mana ini dia tambahkan pada masing-masing kotak tersebut setetes antisera yang sesuai dengan pada masing-masing kotak. Nah, kemudian campur darah dengan antisera, kemudian itu dengan menggunakan batang pengaduk. Dimana cara mengaduknya itu kalau dia ini sedang mengaduk antisera yang A, maka setelah selesai mengaduknya, dimana itu dibersihkan dengan menggunakan tisu. Kemudian selanjutnya seperti itu. Nah, kemudian dilihat ada atau tidaknya aglutinasi. Dimana hasil pemeriksaannya itu dilihat ini termasuk golongan darah apa dan juga ini resusnya itu dia positif atau negatif. Nah, sekian pemeriksaan golongan darah. Terima kasih.